Halo semuanya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan terhadap saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case dan use case diagram. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niwayandrati Suwarningsih, bisa dipanggil Rati dengan NIM 2030-170. Langsung saja saya lanjut ke slide berikutnya. Table of contents dalam pembahasan saya ada 3. Yang pertama ada pengertian dari use case, yang kedua jenis-jenis use case, dan yang ketiga ada use case diagram. Pengertian dari use case itu sendiri merupakan teknik dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan interaksi antara pengguna atau biasa kita sebut sebagai aktor dengan sistem. Penggambaran yang dimaksud dalam hal ini merupakan tahap demi tahap bagaimana seseorang aktor menggunakan sistem untuk menyelesaikan sebuah proses. Langsung saja saya lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua ada jenis-jenis use case. Jenis use case di sini ada 2, yaitu high level use case dan expanded use case. High level use case itu sendiri merupakan gambaran tingkat tinggi atau ringkasan dari interaksi antara sang aktor dengan sistem. Sedangkan expanded use case merupakan penjelasan yang lebih rinci atau deskripsi yang lebih terperinci tentang langkah-langkah yang terlibat dalam sebuah use case. Saya lanjut ke slide berikutnya. High level use case menjelaskan use case secara singkat, umumnya 2-3 kalimat. Contoh dari high level use case itu sendiri seperti yang digambarkan di dalam tabel ini, di mana di dalam high level use case itu hanya membahas mengenai nama dari use case itu sendiri, aktor dari use case tersebut, kemudian pada kolom description akan dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh sang aktor itu sendiri. Nah, pada expanded use case lebih memberikan penjelasan yang lebih detail dan pengertian yang lebih mendalam dalam hal proses dan requirement. Nah, dalam hal ini contoh pola penulisan expanded use case itu ada pada tabel ini, di mana pola penulisan expanded use case ini lebih kompleks dibandingkan high level use case. Di sini masih sama, di kolom pertama masih mencantumkan nama dari use case itu sendiri, kemudian disusul dengan kolom kedua menjelaskan tujuan dari use case tersebut, dan pada kolom ketiga di sini kita menuliskan primary aktornya, dan jika ada secondary aktornya, jika kita juga menuliskannya di sini. Kemudian di bawahnya ini ada typical course of event. Pada kolom actor action, di sini kita menjelaskan tentang aksi yang dilakukan oleh sang aktor. Kemudian setelah kita menjelaskan tahapan yang dilakukan oleh sang aktor, akan direspon oleh sistem, kemudian kita deskripsikan pada kolom ini. Nah, pada kolom yang di bawah ini merupakan alternative courses-nya, di mana kita menuliskan pengecualian tahapan yang dilakukan oleh sang aktor pada tabel ini. Saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai use case diagram. Use case diagram itu sendiri merupakan representasi grafis dari use case dan hubungan antara aktor dan use case dalam sebuah sistem. Komponen use case diagram di sini ada 3. Yang pertama ada sistem,
Yang pertama ada sistem, kemudian yang kedua ada aktor, dan yang ketiga ada use case. Nah, sistem di sini digambarkan ke dalam bentuk persegi, fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Kemudian aktor memiliki fungsi untuk menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Sementara use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Simbol-simbol pada use case diagram di sini yang pertama ada bentuk manusia yang biasa kita sebut sebagai aktor, merupakan perwakilan peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Pada kolom yang kedua ada simbol oval yang biasa kita sebut sebagai use case yang merupakan abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Dan yang ketiga ada simbol tanda panah yang biasa kita sebut di sini sebagai association yang merupakan abstraksi dan penghubung antara aktor dengan use case itu sendiri. Masih berhubungan dengan simbol pada use case diagram, yang keempat di sini ada tanda panah dengan garis putih putus. Kita di sini biasa menyebutnya sebagai generalisasi yang merupakan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Selanjutnya ada tanda panah include yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan yang terakhir di sini ada extend, simbol extend yang menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, itu semua tentang use case dan use case diagram. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan terhadap saya. Jika ada pertanyaan atau saran yang mungkin kalian berikan terhadap saya, kalian bisa kirimkan ke email saya. Terima kasih.